A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman semua yang sekarang sedang menyaksikan video ngaji bareng bersama Masjid Al-Fat. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada juz ke-30. Dari video sebelumnya kita sudah menyelesaikan daripada surah An-Naba dari ayat pertama hingga ayat ke-40-nya. Sekarang insyaallah kita akan mempelajari daripada surah An-Nazi'at. Kita mulai membaca insyaallah nanti dari ayat pertama hingga ayat ke-16. Ya, kemudian dari setiap ayatnya akan kita sama-sama bahas tajwid, hukum-hukum yang ada di dalam setiap ayatnya insyaallah. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai daripada ayat pertama. Wan nazi'ati gharqa. Pada pemula ayat ya, kita di sini menemukan pertama huruf waw yang langsung masuk ke dalam huruf nun ya, yaitu gunnah di dalamnya, maka ditahan. Wanna. Kemudian terdapat di sini hukum alif lam syamsiyah. Ya, terdapat alif lam, kemudian setelahnya huruf-huruf syamsiyah, yaitu huruf nun. Wan nazi'a. Nah, wanna di sini mad tabi'i karena terdapat fathah berdiri ya. Kemudian mad tabi'i gharqa. Di sini terdapat hukum mad iwad ya, fathatain yang diwaqafkan, maka dibaca gharqa, bukan lagi dibaca gharqan. Lanjut ayat kedua. Wan nasyitati nashta. Sama hukumnya ketika di ayat pertama wanna yaitu gunnah, kemudian terdapat alif lam syamsiyah. Wan nasyita mad tabi'i karena terdapat alif fathah berdiri, nashta, kemudian mad iwad lagi fathatain yang diwaqafkan. Was-sabihati sabha. Nah, di sini terdapat hukum alif lam syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf sin, kemudian huruf sinnya dibaca dua harakat karena terdapat fathah berdiri. Was-sabihati, hati mad tabi'i ya, sabaha mad iwad lagi. Lanjut. Dari tiga ayat tadi hampir sama ya hukumnya. Kemudian kita lanjut saja ke ayat keempat. Fas-sabiqati sabqa. Nah, di sini terdapat alif lam syamsiyah ya. Jika yang di ayat ketiga ini waw, wassa. Kalau di sini ayat keempat fassa ya. Fassabi ya, sa mad tabi'i, biqa mad tabi'i, sabqa mad iwad. Ayat kelima. Fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati alif lam di sini ya, dalam fal mudabbirati amra. Nah, di sini terdapat seperti huruf shad kecil ya, seperti huruf shad kecil. Nah, ini adalah hamzah wasal ya, hamzah wasal maksudnya. Berarti dia seolah-olah tidak ada ya. Jadi langsung ke lamnya. Fal
ya, jadi tidak dipanjangkan fal seperti itu, tapi langsung masuk ke huruf lam. Fal mudabbirati, dabbi terdapat tasydid di huruf ba, maka kuatkan karena salah satu huruf ba ini memiliki sifat syiddah, kuat ya. Fal mudabbirati amra, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ra. Izhar syafawi. Fal mudabbirati amra. Lanjut ke ayat ke-6. Yauma tarjufur. Nah, yauma di sini terdapat madlin ya, karena waw adalah termasuk dari salah satu dari huruf-huruf lin. Walinu wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Ya, dalilnya. Tarjufu. Nah, ini terdapat huruf ro sukun sebelumnya fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim. Ya. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Kemudian ada alif lam syamsiyah. Yauma tarjufur ar-ra di sini ya. Kemudian jifah. Nah, di sini terdapat huruf ta ya, di sini disebut dengan ta marbuto ya, beda dengan ta ta'nis. Kalau ta ta'nis itu seperti ini ya. Nah, kalau ta marbuto, kalau dia berhenti atau waqaf, maka dia dibaca seperti huruf ha. Yauma tarjufur rajifah. Tidak dibaca yauma tarjufur rajifat ya, tapi dia dibaca sebagai ta marbuto, maka hurufnya ya bunyinya menjadi seperti huruf ha. Rajifah. Lanjut. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah ya, alif lam syamsiyah sama ya seperti tadi, terdapat ta marbuto ya, maka dibaca ha. Radifah. Qulubui, lu di sini waw sukun sebelumnya dhammah ya, mad tabi'i. Bui yauma idzin wajifah. Qulubui ya, dhammah tain bertemu dengan huruf ya, ya, maka dia dileburkan qulubui, tapi tanpa mendengungkan hurufnya. Qulubu yawma idzin wajifah. Nah, ya. Qulubu nah, sama seperti yang ayat setelahnya. Yawma idzin. Nah, ya. Sini terdapat gunnah ya. Yaitu kasrah tain bertemu dengan huruf waw. Wajifah. Nah, wa di sini terdapat fathah, terdapat alif, alif sebelumnya fathah, maka dibaca mad tabi'i. Lanjut ayat ke-9. Absaruha khashi'ah. Absaruha. Nah, di sini terdapat ba berharokat sukun, maka kita munculkan sifatnya, salah satu sifatnya yaitu sifat qalqalah. Absaruha khashi'ah ya. Kemudian absar mad tabi'i, ruha alif sebelumnya fathah, kha mad tabi'i, syi'ah ya. Sini menjadi ta marbuthah karena waqaf ya. Sekali lagi saya bilang dia berubah menjadi huruf ha karena waqaf. Tapi nanti jika teman-teman semua jika ingin mewasalkan bacaannya, maka dia ditentukan oleh huruf setelahnya. Misalkan seperti ini, absaruha khashi'atui. Nah, di sini berarti dia menjadi hukum idgham di sini. Kita lanjut ayat 10. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaqulu, dua-duanya terdapat waw sukun sebelumnya dhammah, maka dua-duanya dibaca mad tabi'i. Yaqulu ya. Inna, nah mad tabi'i ya. Alif sebelumnya fathah. La mardudu. Nah, di sini ra dibaca tafkhim karena ra sukun sebelumnya fathah. Dudu sama ya, mad tabi'i waw sukun sebelumnya dhammah.
du, jadi dua-duanya dibaca mad tabi'i. Nafil hafirah, ya fil hafirah, al-ha di sini yaitu alif lam qamariyah, ya, jadi dia dibaca jelas al-ha. Ya. Lanjut ke ayat 11. Aidza kunna, aidza mad tabi'i, alif sebelumnya fathah, kunna. Nah, di sini terdapat nun yang bertasydid, maka dibaca gunnah dulu, ditahan ya. Gunnah musyaddadah, ya. Jadi nun yang bertasydid. Aidza kunna sampai betul-betul terasa masuk ke hidung, ya, masuk ke hidung. Aidza kunna, kemudian mad tabi'i alif sebelumnya fathah. Idhama, nah, dha mad tabi'i idhaman nakhirah. Nah, ya. Di sini terdapat idhama, ya, fathatain bertemu dengan tasydid, ya, maka yang lebih kuat adalah tasydid. Maka langsung masukkan ke dalam huruf yang bertasydid. Ya, maka tidak lagi dibaca idhaman, ya, alifnya tidak difungsikan karena dia di sini terdapat huruf setelahnya yang bertasydid, ya. Aidza kunna idhaman nakhirah, ya. Lanjut, qalu tilka, lu waw sukun sebelumnya dhammah mad tabi'i. Tilka idzan karratun, idza mad tabi'i, ya, seharusnya dibaca mad tabi'i, tapi karena huruf dalnya berharokat fathatain, kemudian setelahnya terdapat huruf kaf, yaitu salah satu daripada huruf ikhfa, maka kita baca dengan samar. Qalu tilka idzan, dengan cara mendengungkan hurufnya. Idzan karratun khasirah. Nah, di sini terdapat hukum izhar, ya, karena dhammah tain bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu huruf kha, maka dibaca jelas. Kalau yang tadi dibaca samar, kalau ini dibaca jelas. Karratun khasirah. Nah, lanjut ke ayat 13. Fa innama, nah di sini fa in gunnah musyaddadah, nun yang bertasydid. Ma mad tabi'i, hiya zajratu, hiya zaj. Nah, di sini terdapat huruf jim yang sukun, maka dimunculkan sifatnya qalqalah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Nah, dhammatain bertemu dengan huruf waw, maka bacaannya idgham gunnah. Ya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Nah, wawnya mad tabi'i karena terdapat fathah berdiri. Fa idzahum, nah faida di sini terdapat mad tabi'i alif sebelumnya fathah. Hum, nah mim sukun bertemu setelahnya huruf ba, ya, maka di sini terdapat hukum ikhfa syafawi, ya. Berbeda dengan jika di sini terdapat huruf nun, ya. Jika nun bertemu dengan huruf ba maka menjadi iqlab. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba maka dia berubah menjadi izhar, ikhfa syafawi, afwan. Faidahum bisa. Nah, di sini terdapat hamzah wasal, ya. Kemudian asa, ya, alif lam atau disebut dengan alif lam syamsiyah. Faidahum bisa, langsung masuk ke huruf sin. Kemudian sinnya dua harokat, alif, ya, sebelumnya fathah. Faidahum bisahirah. Lanjut. Hal ataka hadithu Musa. Hal atata mad tabi'i terdapat fathah berdiri. Hadith, ya, di sini mad tabi'i, ya, sukun sebelumnya kasrah. Mu, ya, dua harakat karena waw sukun sebelumnya dhammah. Sa, ya. Terdapat di sini adalah
mad tabi'i, ya, mad tabi'i, kemudian ditambah dengan yang namanya ada fathah alif maksurah, ya, yaitu atau alif bengkok, ya, ditandai seperti ini, ya, Musa, seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat hukum tanda yang panjang, ya. Jika kita bertemu dengan seperti ini, biasanya kita membaca matnya itu panjang, ya. Kenapa diberi tanda seperti ini, ya? Karena jika kita membacanya wasol, ya, kita baca antara ayat 15 dengan 16, kita bacanya kita lanjutkan tanpa kita wakafkan, yaitu kita wasol, maka di sini fungsinya berbeda, maka dia menjadi mad jaiz, ya. Contoh, hal ataka hadithu Musa idnada. Kenapa? Karena mad setelahnya bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata, ya, tidak dalam satu kata. Kalau dalam satu kata mad wajib muttasil. Nah, kalau dia beda kata maka mad jaiz. Ya, itu fungsinya terdapat tanda mad yang panjang. Hal ataka hadithu Musa. Jika dia waqaf maka dibaca cukup dengan mad tabi'i, yaitu 2 harakat. Lanjut ayat ke-16. Akhir, ya. Idnadahu, idna mad tabi'i, alif sebelumnya fathah, da terdapat fathah berdiri, hu rabbuhu. Nah, ini terdapat ba yang bertasydid, maka kuatkan. Idnadahu rabbuhu. Nah, di sini terdapat waw kecil, ya, yaitu waw kecil atau waw sukun, ya, bertemu sebelumnya terdapat huruf yang berharakat dhammah, maka mad tabi'i. Rabbuhu bilwa, ya, bilwa, ya, jelas di sini, ya. Bilwadi, wa mad tabi'i, alif sebelumnya fathah, dil muqad, al muqad. Nah, alif lam qamariyah, ya, dia alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, al muqa, jelas, ya, al muqaddasi. Nah, huruf dalnya bertasydid, maka dibaca juga kuat seperti huruf ba, ya, karena dia memiliki sifat syiddah. Al muqaddasi quwa. Nah, di sini sama, ya, terdapat alif maksurah, yaitu alif bengkok, ya, seperti huruf ya, ya, padahal ini bukan huruf ya, tapi dia adalah alif maksurah. Maka di sini muncul, ya, hukum mad iwad, seperti itu. Jika teman-teman bertanya, ini kok ada, ya, huruf seperti huruf ya? Nah, itu adalah namanya alif maksurah. Tapi mad iwad itu tidak bergantung pada alif, ya. Walaupun di sini tidak terdapat huruf seperti ini, maka di sini tetap dibaca mad iwad, ya. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Dibaca 2 harakat. Makanya di sini tadi terdapat alif maksurah, ya, alif maksurah, yaitu alif bengkok, ya. Dia sebenarnya ada alif, cuman di sini dibengkokkan, makanya disebut dengan alif maksurah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, itu yang dapat disampaikan dari ayat 1 sampai dengan 16. Nanti untuk setiap huruf atau sifat-sifat huruf, ya, itu teman-teman bisa belajar talaki dengan guru, ya, silakan, ya. Karena jika kita ingin membaca Quran, ingin dikoreksi bacaannya, itu lebih afdol, ya, jika kita belajar dengan guru yang offline, seperti itu, agar jelas, ya, ketika kita membacanya, kemudian kita ditasih bacaannya oleh guru kita secara offline, ya, secara langsung, seperti itu. Alhamdulillah, teman-teman, Masjid Al-Fat, ya, bergabung di channel live mengaji, ya, bareng Masjid Al-Fat. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke surah An-Naba, surah An-Nazi'at, afwan, dari ayat 1 sampai dengan 16. Insyaallah kita baca sama-sama dari ta'awudz sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Alhamdulillah, ya sudah kita baca dari pertama sampai dengan ayat 16 beserta tajwidnya. Ya sudah kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa belajar, kemudian kita dapat membacakan Al-Qur'an dengan tajwid yang benar, huruf yang benar, seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dimulaikan oleh Al-Qur'an. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.